tahun 2020 ini bisa dikatakan tahun yang sangat sulit perusahaan untuk melakukan ekspansi. Ya, jangankan berekspansi, untuk sekedar survive saja itu butuh tenaga yang ekstra. Makanya nggak heran kalau kita ikuti berita ekonomi beberapa bulan ini, banyak sekali perusahaan melakukan aksi korporasi. Dari yang right issue, kemudian akuisisi, kemudian mengajukan permohonan PKPU ya, atau penundaan pembayaran utang. Bahkan dalam 2 bulan ini sudah ada 2 perusahaan yang sudah dinyatakan pilot. Di video kali ini saya ingin merangkum perusahaan apa saja yang melakukan aksi korporasi tersebut ya. Dan sebelum saya membahasnya ya teman-teman, saya ingin membagikan 5 tools analisa saham secara gratis kepada Anda semuanya tanpa syarat dan Anda tinggal download. Caranya gampang, caranya teman-teman tinggal kunjungi website saya di investor.id. Di situ ada menu 5 tools analisa saham gratis. Teman-teman silahkan download di situ. Ya, tools analisa saham tersebut itu merupakan tools yang sering saya gunakan dalam analisa saham ya. Di situ juga ada video mengenai tutorial cara penginputannya dan ini gratis teman-teman ya. Silahkan download di website saya di investor.id atau teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Oke, kita mulai dulu mengenai aksi korporasi yang pertama, yaitu akuisisi. Kira-kira apa saja nih perusahaan yang sudah melakukan aksi korporasi akuisisi di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Teman-teman bisa lihat di daftar berikut. Oke, kita mulai dari sektor perbankan. Yang pertama ada Bank Permata atau saham dengan kode emiten BNLI. Ya, kita tahu ya Bank Permata ini dibeli oleh Bangkok Bank Public Company Limited, dibeli dari Astra International dan juga Standard Chartered Bank. Nilai akuisisinya mencapai 33,6 triliun rupiah. Kemudian yang kedua ada Rabobank. Rabobank ini dibeli oleh Bank Sentral Asia atau BBCA dengan nilai akuisisi 500 miliar rupiah. Dan yang ketiga yang kemarin sempat panas ya, yaitu Bank Bukopin atau saham dengan kode emiten BBKP. Pembeli utamanya adalah Kookmin Bank, bank asal Korea ya, Korea Selatan, dan nilai akuisisinya mencapai 3,8 triliun rupiah. Kemudian di sektor migas ada PT Vale Indonesia atau saham dengan kode emiten INCO. Ya, pembelinya adalah Main ID ya, atau holding perusahaan tambang milik pemerintah dan nilai akuisisinya 5,5 triliun rupiah. Kemudian ada PT Bumi Resources Minerals atau saham dengan kode emiten BRMS dan pembeli dari saham ini adalah Wexler Capital Limited. Nilai akuisisinya mencapai 761 miliar rupiah. Tetapi untuk Bumi Resources Mineral ini pembeliannya bukan dari pihak lain ya, tetapi konversi utang ke saham. Jadi BRMS ini punya hutang ke Wexler Capital dan sepertinya tidak bisa membayar, akhirnya hutang tersebut dikonversi menjadi saham. Kemudian di sisi sektor manufaktur ya, ada PT So Good Food. Pembeli utamanya adalah PT Japfa Confit Indonesia atau JPFA dengan nilai akuisisi 1,2 triliun rupiah. Kemudian ada Pine Hill Company Limited. Pembeli utamanya adalah Indofood CBP atau saham dengan kode emiten ICBP. Nilai akuisisinya sebesar 3 miliar US dollar atau setara dengan 44 triliun rupiah. Dan yang ketiga yang beritanya baru keluar beberapa hari yang lalu yaitu PT Softex Indonesia. Ini merupakan legendaris pembalut wanita di Indonesia ya, sampai nama pembalut sendiri itu identik dengan nama Softex ya. Pembeli utamanya adalah Kimberly Clark Corporation dan nilai akuisisinya mencapai 17,7 triliun rupiah. Bagi saya pribadi, aksi korporasi berupa akuisisi perusahaan ini merupakan hal yang lumrah ya. Di saat kondisi susah seperti sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan yang nilai valuasinya turun. Nilai valuasi turun, akhirnya perusahaan-perusahaan yang punya cash banyak ya, atau dia yang sudah punya struktur keuangan yang sangat kuat, dia bisa memanfaatkan kondisi ini untuk akuisisi dengan harga yang murah. Dan menurut saya itu lebih bagus daripada perusahaan tersebut nantinya nggak bisa bayar utang. Nah, lalu perusahaan-perusahaan apa saja nih yang terlibat dalam masalah hutang di saat
saat kondisi pandemi seperti ini ya. Teman-teman silahkan lihat pada list berikut. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama ada Mitra Pemuda atau saham dengan kode emiten MTRA. Perusahaan ini terakhir memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 118 miliar. Ini dari laporan keuangan kuartal 3 2019 ya, karena yang terbaru belum keluar. Dan angka ini menggambarkan debt to equity ratio sebesar 101%. Kemudian yang kedua ada Atlas Resources atau saham dengan kode emiten ARII. Nah, hutang bank dan obligasi terakhir sebesar 102 juta US dollar. Ini dari laporan keuangan terbaru kuartal 2 2020 ya. Dan angka ini menggambarkan debt to equity ratio sebesar 282%. Kemudian yang ketiga ada Armidian Karyatama atau saham dengan kode emiten ARMI. Dan menurut laporan keuangan terakhir yang diterbitkan ya, yaitu kuartal 3 2019, perusahaan ini memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 178 miliar. Kemudian yang keempat ada Kota Satu Properti atau saham dengan kode emiten 1. Terakhir perusahaan ini memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 144 miliar dan angka ini menggambarkan debt to equity ratio sebesar 164%. Yang kelima ada Tifon Mobile Indonesia atau saham dengan kode emiten Tele ya. Terakhir perusahaan ini memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 4,2 triliun. Ini dari publikasi kuartal 3 2019 ya. Dan angka ini menunjukkan DER sebesar 100%. Yang terakhir ada Grand Kartek atau saham dengan kode emiten KRAH. Perusahaan ini terakhir memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 343 miliar rupiah yang menggambarkan DER sebesar 997%. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, yang saya gambarkan di sini tuh hanya hutang bank dan obligasinya saja, jadi bukan total liabilitasnya. Kalau hutang bank dan obligasi sudah menggambarkan DER di atas 100% ya, apalagi kalau kita hitung dari total liabilitasnya ya, pasti akan sangat besar. 2 bulan terakhir kita sudah mendengar ada 2 perusahaan yang dinyatakan pilot. Yang pertama ada Cowell Development atau saham dengan kode emiten COWL. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, perusahaan itu IPO bulan Desember tahun 2007 dan akhirnya dinyatakan pilot pada bulan Juli 2020 kemarin. Selanjutnya yang juga dinyatakan pilot adalah Hansen International ya, atau saham dengan kode emiten MBRX ya. Ini perusahaan milik Pak Beni Cokro yang sedang ada kasus. Kalau kita melihat di sejarahnya, MBRX ini IPO bulan September tahun 1990, jadi sudah sangat lama sebenarnya ya. Dan akhirnya dinyatakan pilot pada bulan Agustus tahun 2020 kemarin. Kalau kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya, khususnya perusahaan-perusahaan yang masuk dalam permohonan PKPU dan juga yang sudah dinyatakan pilot, perusahaan tersebut bermasalah karena tidak bisa membayar hutang bank dan juga obligasi. Makanya saya menyebut 2 utang tersebut adalah hutang buruk, di mana kalau hutangnya sudah terlampau besar, biasanya akan meledak saat krisis seperti saat ini. Perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang bank dan obligasi yang sedikit pasti akan lebih bisa survive ketimbang mereka yang punya hutang besar. Nah, makanya kalau kita memilih saham yang tujuannya untuk investasi jangka panjang, pastikan hutang bank maupun hutang obligasi dari perusahaan yang kita pilih tersebut sedikit. Paling tidak rasio DER-nya itu di bawah 100% dan itu stabil atau tidak naik. Oke, mungkin itu sekilas video kali ini teman-teman sekalian. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ini supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.